Halo kalian semua, balik lagi sama aku Adi Darmawati. Nah, sesuai judulnya nih, kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang tutorial membuat kursor di dalam MySQL menggunakan command prompt. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kursor? Jadi, kursor itu merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Nah, kursor ini dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Selanjutnya, dalam MySQL sendiri terdapat dua jenis kursor, yaitu yang pertama adalah implicit kursor, yang merupakan kursor yang dideklarasikan dan dikelola secara otomatis oleh PL atau SQL untuk semua operasi select statement dan data manipulation language. Dan implicit kursor ini akan menghasilkan satu row atau record. Jenis selanjutnya adalah explicit kursor. Nah, explicit kursor ini adalah kursor yang didefinisikan pada bagian deklarasi dan biasanya menggunakan mekanisme open, fetching, dan close kursor. Nah, kalian pasti bingung nih, apa sih sebenarnya mekanisme open, fetching, dan close kursor? Nah, sekarang aku bakal jelasin tahapan-tahapan mekanismenya itu. Jadi sebenarnya secara umum dalam pembuatan kursor sendiri terdapat 4 tahapan. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan declare atau deklarasi, yang merupakan tahapan untuk mendeklarasikan sebuah kursor. Nah, pada tahapan ini biasanya perintah umumnya adalah kursor, diikuti dengan nama kursornya, is, dan query yang dibutuhkan. Lalu, tahapan selanjutnya adalah tahapan open, yang merupakan tahapan untuk membuka atau mengaktifkan kursor. Biasanya perintah yang digunakan adalah perintah open diikuti dengan nama kursornya. Selanjutnya adalah tahapan fetch atau fetching data, yang merupakan tahapan untuk mengambil data dari sebuah kursor. Tahapan ini digunakan untuk mengambil data dari sebuah kursor yang nantinya akan ditampung ke dalam sebuah variabel. Umumnya perintah yang digunakan adalah fetch, lalu diikuti dengan nama kursor into, diikuti dengan variabel listnya. Lalu yang terakhir adalah tahapan close, yaitu adalah tahapan untuk menutup kursor, di mana perintah yang digunakan pada umumnya adalah perintah close yang diikuti dengan nama kursor. Nah, kira-kira segitu aja nih penjelasan mengenai kursor. Jadi, kalau kalian ada yang belum ngerti, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan coba untuk buat kursor dalam SQL menggunakan command prompt. Kita harus mengaktifkan terlebih dahulu MySQL di dalam aplikasi XAMPP-nya. Seperti ini di start. Nah, kalau udah, kita pergi ke command prompt-nya atau prompt perintah. Nah, di sini kita harus masuk dulu ke dalam directory dari XAMPP MySQL-nya dengan cara change directory c/xampp/mysql/bin. Lalu kita harus masuk ke dalam MariaDB-nya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan MySQL, dengan username root, dan di sini saya buat tanpa password. Nah, kalau udah muncul kayak gini, berarti kita udah sukses untuk login ke MariaDB-nya. Dan karena kali ini kita membuat kursor, tentu aja, dan mau mengolah data, tentu aja kita perlu database. Jadi, di sini saya contohkan untuk membuat satu database. Create database yang saya beri nama market. Nah, di sini udah berhasil dibuat database-nya, lalu kita use database yang udah kita buat tadi. Nah, udah. Karena kali ini kita mau ngolah data dan rencananya dalam tutorial yang kali ini nih, saya mau bikin kursor yang akan menjadi variabel untuk menampung jumlah stok total dari sebuah market. Nah, jadi di sini kita memerlukan beberapa tabel. Di antaranya yang pertama itu adalah
tabel dari produk di market itu sendiri. Jadi pertama kita harus create tabel. Yang saya beri nama tabel produk. Nah, di dalam tabel produk ini terdapat beberapa field. Di antaranya yaitu ID produk seperti biasa, yang nantinya akan jadi primary key. Lalu ada nama produknya yang bertipe data varchar dengan jangkauannya saya buat 20. Ini secara sederhana aja saya buat tabelnya. Lalu ada harga dengan tipe data integer. Lalu ada field stock, tentu aja karena kita akan menghitung stoknya dengan tipe data juga integer. Dan ada field jenis produknya dengan tipe data varchar dengan jangkauannya 20 juga. Nah, di sini saya akan set primary key-nya, yaitu adalah ID produk. Oke, kita eksekusi. Nah, sekarang kita coba lihat dulu tabel yang udah kita buat dengan perintah dex tb produk. Nah, di sini udah jelas tabel yang udah kita buat di atas tadi udah berhasil dan udah terbentuk di sini. Lalu tentu aja sekarang karena kita mau ngolah data, kita perlu memasukkan beberapa data ke dalam tabel yang udah kita buat. Jadi di sini saya akan buat insert into tb product values. Saya kira-kira akan membuat sekitar 4 data di sini. Jadi akan dibuat seperti ini dengan data produk yang pertama contohnya adalah roti. Lalu harganya Rp2.000. Lalu stoknya di sini ada 20. Dan jenisnya adalah makanan. Untuk data selanjutnya, dengan ID 2, ada keripik misalnya. Dengan harga 5.000. Stoknya ada misalnya 25. Nah, ini tipenya adalah makanan. Lalu data yang ketiga ada data susu misalnya dengan harga 6.000. Terus jumlahnya ada 30. Nah, susu merupakan jenisnya adalah minuman. Lalu data yang keempat adalah teh misalnya. Harganya adalah Rp4.000 dengan stok 35. Tipenya atau jenisnya minuman, itu saja. Nah, ini kita eksekusi dengan semikolon. Nah, di sini berarti kita berhasil. Nah, sekarang kita mau lihat aja berhasil atau enggaknya. Kita coba cek dengan menampilkan data dari tabel dengan select all from tb produk. Nah, di sini udah bisa dipastikan bahwa semua data yang tadi kita masukkan itu udah berhasil terinput ke dalam tabel produk. Lalu, selanjutnya, selain memerlukan tabel produk, kita juga memerlukan tabel pembelian, di mana tabel pembelian ini merupakan tabel yang akan menampung data setiap marketnya ini membeli produk untuk stok baru. Jadi, kayak dia beli dari distributor misalnya. Jadi, di sini langsung aja create tabel TB pembelian. Nah, dari TB pembelian ini terdapat beberapa field.
yang nantinya akan diisi dengan data. Itu aja seperti biasa ada ID pembelian dengan tipe data integer. Lalu ada ID produk yang nantinya akan menghubungkan dengan tabel produk. Bukan foreign key. Nah, ini juga bertipe data integer. Terus ada quantity yang saya singkat dengan QTY dengan tipe data integer. Ini adalah dimana nanti untuk memasukkan nilai berapa banyak yang dibeli oleh toko untuk menambah stok. Lalu di sini saya akan set primary key-nya adalah ID pembelian. Lalu ada juga saya akan set foreign key-nya. Seperti yang tadi bilang, untuk menghubungkan ke dalam tabel produk, saya set foreign key ID produk reference dari tabel produk dengan ID produk. Nah, di sini kita eksekusi pembuatan tabelnya. Nah, sini berarti udah berhasil. Sekarang coba kita view dulu tabelnya. Nah, sini berarti udah masuk ya data-data yang tadi kita inputkan, yaitu ID pembelian, ID produk, dan quantity. Nah, tentu aja sekarang kita juga sama seperti tadi, kita perlu untuk menginputkan data ke dalam tabel pembelian dengan cara insert into TB pembelian. Di sini saya akan memasukkan sama kurang lebih ada 4 data. Values. Nah, yang pertama dengan ID 11, lalu dengan ID produk 1, misalnya kita akan membeli roti sebanyak 20 buah tambahan, atau cukup 10 deh. Lalu nilai yang kedua adalah misalnya dengan ID 12, kita membeli produk dengan ID 2 sebanyak 20. Lalu pembelian yang ketiga dengan ID 13 dan ID produknya 3, kita akan membeli sebanyak 5 buah misalnya. Lalu data yang terakhir dengan ID 14, untuk produk dengan ID 4, kita membeli sebanyak 15 buah. Stop. Nah, ini kita eksekusi. Nah, kalau udah, sekarang kita cek apakah yang tadi kita masukin datanya udah masuk belum ke dalam tabel pembeliannya. Sekarang kita select aja. Select all from TB pembelian. Nah, berarti sini udah jelas ya dengan ID dan ID pembelian, ID produk, dan kuantitinya udah pada masuk semua ke dalam tabel pembelian. Lalu, selanjutnya yang kita perlukan adalah membuat tabel stok temporary-nya. Itu sini kita buat create tabel dengan nama TB stock temp untuk menampung data dari stoknya nanti, jumlah stoknya nanti. Yang di dalamnya akan berisi field yang pertama ID temp dengan tipe data integer seperti biasa. Lalu
ada nama dengan tipe data varchar dengan jangkauan 20. Dan ada data stok total. Kita bedakan. Stok total dengan tipe data integer juga. Nah, di sini saya akan set primary key-nya adalah ID temp seperti biasa. Nah, kita eksekusi aja. Di sini sekarang coba kita lihat udah masuk apa belum. Hasil atau tidak pembuatannya. Dex tb stock temp. Nah, itu udah berhasil ya teman-teman. Di sini udah pada masuk semua data-data yang tadi kita buat. Lalu, langkah selanjutnya, di sini udah semua tabel yang diperlukan itu udah kita buat nih. Nah, yang ini kita biarin kosong aja, karena nanti ini yang bakalan kita isi. Nah, kira-kira selanjutnya apa? Selanjutnya, kita harus membuat satu prosedur sederhana yang akan digunakan untuk menghitung total stok dari produknya. Nah, ini digunakan untuk mengetahui berapa sih stok terkini dari toko tersebut. Tentu aja sekarang kita seperti biasa kita ubah dulu delimiternya menjadi delimiter garis miring 2. Untuk yang belum tahu, jadi delimiternya ini kita ubah untuk mempermudah nanti kita mengeksekusi prosedurnya. Jadi apapun delimiternya asal jangan semikolon. Jadi saya ubah di sini ke 2 garis miring. Lalu udah berhasil, sekarang baru kita create prosedur. Lalu saya beri nama prosedurnya stok total. Nah, buat kalian yang belum paham gimana caranya membuat prosedur, kalian bisa cek video-video sebelumnya karena aku juga udah sempat upload untuk tutorial cara pembuatan prosedurnya. Jadi di sini aku kasih nama prosedurnya stok total. Lalu parameternya ada parameter input. Yang pertama ada parameter input dengan nama parameternya ID stock. Terus tipe datanya integer. Lalu yang kedua ada parameter output dengan nama parameternya total. Terus tipe datanya juga integer. Nah, barulah kita mulai prosedurnya. Di dalam prosedur ini, seperti tadi saya bilang, prosedurnya akan menghitung berapa stok terkini dari produk yang ada di dalam market ini. Jadi saya bakal set total sama dengan kita pakai select. Masukin aja select sum stock from TB product where ID produk sama dengan ID stock. Ditambahkan dengan select sum quantity atau berapa banyak yang dibeli from TB pembelian where ID produk sama dengan ID stock. Nanti kita akan set as total
stop. Close, lalu kita tutup dengan semikolon perintahnya, lalu kita end prosedurnya. Nah, berhasil. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah langkah terpenting dalam tutorial kali ini, yaitu adalah langkah untuk pembuatan kursornya. Karena tadi kita udah set delimiternya ke dua garis miring, jadi sekarang kita nggak perlu set lagi. Langsung aja kita create prosedur, kita tetap pakai prosedur untuk membuat kursor. Jadi kita create prosedur dengan nama prosedurnya kursor stop. Terus habis itu parameternya kosong. Nah, di sini kita akan mulai prosedur pembuatan kursornya. Jadi dalam pembuatan kursor ini kita memerlukan deklarasi-deklarasi yang nantinya akan berguna dalam pengelompokan data yang akan dimasukkan ke dalam tabel stop time yang udah kita buat tadi. Nah, kira-kira apa aja deklarasinya? Yaitu pertama kita perlu declare ID-nya, ID new, dengan tipe data integer, terus kita tutup dengan semikolon, lalu ada declare nama, new dengan tipe data varchar, dengan jangkauannya 20 karakter, kita tutup dengan semikolon, lalu ada declare nilai defaultnya, nilai awalnya default dan tipe data integer default 0. Lalu selanjutnya declare nah selanjutnya ini karena semua udah dideklarasiin, jadi yang selanjutnya saya deklarasiin adalah kursor dengan nama product record yang nantinya kursor ini berfungsi untuk membuat dan atau berisi ID produk dan nama dari tabel produk yang nantinya dikelompokkan berdasarkan ID produk. Jadi di sini declare product record di mana kursor digunakan untuk for select menampilkan ID produk dan nama from TB produk order by atau dikelompokkan berdasarkan ID produk. Selanjutnya adalah kita harus mendeklarasikan declare continue handler for SQL state 02000. Lalu set dan sama dengan 1. Nah, ini adalah yang dibuat oleh handler ketika pembacaan row atau datanya nanti sudah mencapai akhir. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuka kursor yang udah kita deklarasiin. Open product record. Lalu kita akan buat perulangan selama tidak dan atau selama belum berakhir, lakukan fetch produk
record into ID new dan nama new yang sesuai yang udah kita deklarasiin di atas tadi. Selanjutnya kita panggil prosedur. Nah, jadi sebenarnya produk recordnya ini dari open product record ini kita akan membuka kursor yang udah deklarasiin di atas tadi, lalu kita akan memasukkan dalam variabel ID new dan nama new, lalu sekarang kita akan memanggil prosedur stok produk yang udah kita buat tadi untuk menghitung berapa jumlah stok terkini dari produk yang ada di dalam market. Jadi kita panggil call stock product kebanyakan L, stok produk, stok total, dengan parameter ID new dan parameter outputnya A. Setelah itu kita buat percabangan jika A tidak nol, atau maksudnya jika A nol, maka kita akan set A sama dengan 0. Lalu kita end percabangannya. If. Lalu kita akan buat percabangan lain di mana jika belum habis datanya atau not done, maka akan dilakukan perintah insert into tb stock temp values ID new, nama new, dan A yang merupakan jumlah dari stok terkininya. Selanjutnya, karena udah semuanya, sekarang kita satu persatu tutup, yaitu yang pertama kita tutup dulu percabangannya, and if, lalu kita akhiri while-nya, and while, lalu kita tutup kursornya, close product record, dan yang terakhir kita end prosedurnya. Nah, di sini tandanya kita udah berhasil untuk memasukkan satu kursor ke dalam database. Nah, gimana caranya untuk mengoperasikan ini? Yang pertama kita harus panggil dulu call cursor stock. Dimana akan menampung menjadi variabel penampung dari stok terkini yang ada di dalam market ini. Pakai pernyataan akhirnya adalah double garis miring. Kita ubah dulu. Tadi udah berhasil, sekarang kita ubah delimiter menjadi semikolon biar lebih mudah. Nah, karena tadi udah berhasil, dan selanjutnya adalah kita buka tabel select stock, select all from tabel stock
tem. Nah, tadinya tabel stok tabnya ini nggak berisi apa-apa, jadinya sekarang dia sudah berisikan data di mana datanya ini merupakan data stok terkini dari produk-produk yang dijual di dalam marketnya. Kayak tadi, misalnya udah ada yang ditambahkan 10 menjadi 30, lalu ada yang ditambahkan sebanyak 10 juga menjadi 35, lalu ditambahkan sebanyak 5 produk menjadi 35, dan yang terakhir ada yang ditambahkan dengan 15 produk teh menjadi 50. Nah, berarti di sini prosedur kursor yang kita buat udah berhasil nih. Jadi kira-kira video kali ini sampai sini aja. Kalau misalnya dari kalian ada yang ingin kalian tanyakan mengenai tutorialnya, bisa tanyakan aja melalui kolom komentar. Dan semoga video yang saya buat kali ini bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!